Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakiri Sadiaksa, NIM 2021 050 10 2065, kelas PBSB semester 4. Baik, saya akan menjelaskan beberapa materi yang ada di PPT saya terkait tugas analisis pembiayaan syariah. Yang pertama itu pengertian bank syariah. Apa sih itu bank syariah? Bank syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang bebas dari bunga atau riba, bebas dari kegiatan spekulatif yang non-produktif seperti perjudian atau maisir, bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan atau gharar, berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Lanjut, untuk mengenai perbedaan bank syariah dan bank konvensional, teman-teman dapat melihat di dalam kolom di slide ketiga dan slide keempat mengenai perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Lanjut, jelaskan maksud bank syariah sebagai lembaga intermediasi. Bank syariah sebagai lembaga intermediasi merupakan bank dengan prinsip bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam pergerakan dananya maupun dalam penyaluran dananya. Atau dalam perbankan syariah, penyaluran dana bisa disebut dengan pembiayaan. Bank syariah sebagai penghimpun dana. Bank syariah dapat juga menggunakan prinsip wadiah, qard maupun jarah. Penyaluran dana, yaitu mudharabah dan musyarakah dengan pola bagi hasil, murabahah dan salam dengan pola jual beli, dan ijarah dengan pola sewa operasional maupun finansial. Ketiga, jasa keuangan, yaitu akad wadiah, akad wakalah, akad kafalah, akad hiwalah, dan akad ron. Kedua, pengertian akad wadiah dan mudharabah. Apa sih pengertian akad wadiah dan akad mudharabah? Akad wadiah adalah akad titipan atau simpanan, di mana barang yang dititipkan dapat diambil sewaktu-waktu. Pihak yang menerima titipan dapat meminta jasa untuk keamanan dan pemeliharaan. Akad mudharabah adalah akad usaha dua pihak di mana salah satu memberikan modal atau sahibul mal, sedangkan pihak lainnya memberikan keahlian atau mudharib dengan nisbah keuntungan yang disepakati, dan apalagi terjadi kerugian maka pemilik modal menanggung kerugian tersebut. Karena karakter mudharabah seperti ini, mudharabah dapat diterapkan pada dua produk, yaitu tabungan dan deposito. Lanjut, pembagian jenis dari akad wadiah dan mudharabah. Akad wadiah semua keuntungan yang dihasilkan dari penggunaan harta tersebut selama dalam status pinjaman adalah menjadi hak kustodian. Tetapi kustodian diperbolehkan memberikan bonus kepada pemilik harta atas kehendaknya sendiri tanpa diikat oleh perjanjian. Akad mudharabah, hubungan kontrak bukan antar pemberi modal, melainkan antara penyediaan dana atau sahibul mal dengan entrepreneur mudharib. Jika proyek selesai, mudharib akan mengembalikan modal tersebut kepada penyedia modal. Berikut porsi keuntungan yang telah disetujui sebelumnya. Bila kerugian, maka seluruh kerugian dipikul oleh sahibul mal, sedangkan mudharib kehilangan keuntungan atau imbalan bagi hasil atas kerja yang telah dilakukan. Ketiga, lanjut, jenis akad yang sering digunakan dalam melakukan penghimpunan dana, yaitu akad mudharabah. Karena hal ini sangat terkait dengan porsi pembagian hasil usaha yang akan dilakukan oleh pemilik dana atau deposan atau sahibul mal dengan bank syariah sebagai mudharib. Lanjut, ketiga, jelaskan pengertian dan transaksi jual beli, murabahah, besalam, dan istisna. Murabahah adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia barang atau penjual dengan nasabah yang memesan beli barang. Transaksinya
Selama akad belum berakhir, maka harga jual beli tidak boleh berubah. Apalagi terjadi perubahan, maka akad tersebut menjadi batal. Cara pembayaran dan jangka waktunya yang disepakati bersama, baik secara langsung ataupun secara angsum. Murabahah dengan pembayaran secara angsuran ini disebut juga bait saman ajil. Dalam praktiknya, nasabah yang memesan untuk membeli barang menunjuk pemasok yang telah diketahuinya menyediakan barang dengan spesifikasi dan harga sesuai dengan keinginannya. Atas dasar itu, bank melakukan pembelian secara tunai dari pemasok yang kehendaki oleh nasabahnya, kemudian menjual secara tangguh kepada nasabah yang bersangkutan. Bai salam merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang kemudian hari atau advanced payment atau forward buying atau future sales dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, dan tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian. Transaksinya dalam aplikasinya, bank syariah melakukan salam paralel, yaitu bank sebagai penjual atau muslim ilaih menerima pesanan barang dari nasabah pembeli atau muslim, kemudian bank sebagai pembeli atau muslim memesan permintaan barang nasabah kepada produsen penjual atau muslim dengan pembayaran di muka dengan jangka waktu penyerahan disepakati bersama. Lanjut, pengertian istisna merupakan salah satu bentuk jual beli dengan pemesan yang mirip dengan salam. Perbedaannya, dalam istisna pembayaran dapat di muka, cicil sampai selesai atau di belakang, serta istisna biasanya diaplikasikan untuk industri dan barang manufaktur. Transaksinya, dalam aplikasinya bank syariah melakukan istisna paralel, yaitu bank sebagai penerima pesanan menerima pesanan barang dari nasabah atau pemesan, kemudian bank sebagai pemesan atau mustasni memesankan permintaan barang nasabah kepada perusahaan penjual atau syani dengan pembayaran di muka, cicil, atau di belakang dengan jangka waktu penyerahan yang disepakati bersama. Lanjut, jelaskan pengertian dan transaksi kerja sama yang terdiri dari akad mudharabah dan musyarakah. Akad mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak, di mana pemilik modal kepada pengelola atau mudharib dengan satu perjanjian pembagian keuntungan. Transaksinya pada kontrak mudharabah, seorang mudharib dapat berupa perorangan, rumah tangga, perusahaan, atau suatu unit ekonomi termasuk bank memperoleh modal dari unit ekonomi lainnya untuk tujuan melakukan perdagangan. Mudharib dalam kontrak ini menjadi trustee atau modal tersebut jika proyek selesai. Mudharib akan mengembalikan modal tersebut kepada penyedia modal berikut porsi keuntungan yang telah setujui sebelumnya. Bila terjadi kerugian, maka seluruh kerugian imbalan bagi hasil atas kerja yang telah dilakukannya. Akad musyarakah. Akad musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam bisnis, maka tujuannya adalah untuk memperoleh profit dari usaha yang dikelola bersama. Transaksinya, aplikasinya dalam perbankan terlihat pada akad yang diterapkan pada usaha atau proyek di mana bank membiayai sebagian saja dari jumlah kebutuhan investasi atau modal kerjanya. Selebihnya dibiayai sendiri oleh nasabah. Akad ini juga diterapkan pada sindikasi antara bank atau lembaga keuangan. Dalam kontrak tersebut,
salah satu pihak tersebut menerima kembali modal mereka secara bertahap. Inilah disebut musyarakah mutanaisah. Aplikasinya dalam perbankan adalah ada pembiayaan proyek oleh bank bersama nasabah atau bank dengan lembaga keuangan lainnya, di mana bagian dari bank atau lembaga keuangan diambil alih oleh pihak lainnya dengan cara mengangsur. Akad ini juga dapat dilaksanakan pada mudharabah yang modal pokok dicicil, sedangkan usaha berjalan terus dengan modal yang tetap. Lanjut, jelaskan pengertian dan transaksi sewa menyewa yang terdiri akad ijarah dan akad ijarah mutahiyah bitamlik. Akad ijarah. Akad ijarah adalah akad yang berkaitan tentang pemindahan hak guna atau manfaat terhadap suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu. Transaksi sewa, finansial, dan operasionalis atau ijarah dapat dipakai sebagai bentuk pembiayaan. Meskipun pada mulanya bukan merupakan bentuk pembiayaan, tapi merupakan aktivitas usaha seperti jual beli. Individu yang membutuhkan pembiayaan untuk membeli aset dapat mendatangi pemilik dana, dalam hal ini bank, untuk membiayai pembelian aset produktif. Pemilik dana kemudian membeli barang dimaksud dan kemudian menyewakannya kepada yang membutuhkan aset tersebut. Bentuk pembiayaan ini merupakan salah satu teknik pembiayaan ketika kebutuhan pembiayaan investor untuk membeli aset terpenuhi dan investor hanya membayar sewa pemakaian tanpa harus mengeluarkan modal yang cukup besar untuk membeli aset tersebut. Dua hal harus diperhatikan dalam penggunaan ijarah sebagai bentuk pembiayaan. Lanjut, akad ijarah mutahiyah bitamlik adalah akad sewa menyewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan objek akad dari pemberi sewa atau muajir kepada penyewa mustajir melalui akad jual beli atau hibah setelah berakhirnya masa sewa. Transaksinya berpindahnya kepemilikan dengan keuntungan bahwa pihak yang melakukan ijarah mutahiyah bitamlik harus melaksanakan akad ijarah terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan baik dengan jual beli atau pemberian hanya dapat dilakukan setelah masa ijarah selesai. Janji pemindahan kepemilikan yang telah disepakati di awal akad ijarah adalah wad yang hukumnya tidak terikat, apalagi apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa ijarah selesai. Itulah yang saya dapat jelaskan mengenai materi yang ada di PowerPoint saya. Akhir kata, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.